Saudara Romo Pendus atas nama Ahmad Rafiq, betul ya, nomor induk mahasiswa 0841717015. Hari ini akan dilakukan ujian terbuka, ujian promosi dengan judul disertasi Strategi Pengembangan Hubungan Masyarakat di Pondok Pesantren Puncak Darussalam dan Pondok Pesantren Al-Fatihah Bulu-Bulu Sunda Madura. Bertindak sebagai Ketua Sidang atau penguji, saya sendiri, Prof. Dr. Haji SHGMM, kemudian penguji utama, Profesor Senior yang sudah sangat populer di Indonesia, Prof. Dr. Haji Muhammad Kusnor-Ridho MPD, kemudian dilanjutkan juga oleh Profesor Senior, Profesor Dr. Haji Sofyan Sauri, Magister Manajemen. Kemudian yang keempat, Profesor Dr. Haji Abdul Munis Tabrani, asal Makassar, Sulawesi, dan penguji eksternal ini dari WINSI, Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, yang sebentar lagi jadi universitas juga. Yang sudah masuk 10 besar, Bapak Dr. Haji Abdul Helim SHG MAG. Kemudian penguji selanjutnya adalah Dr. Haji Abdul Muhid, Magister Pendidikan. Kemudian promotor dan penguji Bapak Prof. Dr. Muhammad Latif SHG MM, yang juga Direktur Pascasarjana di Universitas Jember, dan Bapak Dr. Haji Saifhan MPD, co-promotor dan sekaligus penguji, yang juga menjadi Wakil Direktur di Pascasarjana Universitas Jember. Acara sidang terbuka atas nama Ahmad Rafiq dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, yang kedua saya sampaikan biodata dari Romo Pendus. Termasuk juga kurikulum CT. Nama Ahmad Rafiq, tempat tanggal lahir Sumeneb 15 Desember 1982. Nomor induk mahasiswa 048419170015. Judul disertasi Strategi Pengembangan Humas atau Hubungan Masyarakat di Pondok Pesantren Puncak Darussalam dan Pondok Pesantren Al-Fatihah Bulu-Bulu Sunda Madura.
Monggo nanti didalami oleh para penguji apakah ini multi kasus, multi situs atau sekedar komparasi. Riwayat pendidikan Promovendus SDN di Bulu-Bulu Sumber Madura, Madrasah Tsanawiyah 1, Pondok Pesantren Al-Faiyah Bulu-Bulu Sumber Madura. Kemudian ini tidak dijelaskan juga MTS-nya ini mondok atau berangkat dari rumah, ini juga karena bisa membedakan karakter keilmuan. Kemudian madrasah aliyah khusus keagamaan ya di Pondok Pesantren Al-Faiyah Bulu-Bulu Sumber Madura. Ini pasti hatam kitab kuning kalau MAK. Jadi tinggal kitab putihnya. Di Sekolah Tinggi Agama Islam Manopayah di Stika, kemudian di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya S2-nya juga tidak disebutkan prodinya apa. Kemudian yang ketiga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember di prodi MBA ya, Magister Pendidikan Islam. Riwayat pekerjaan kosong. Itu profil singkat dari Promovendus. Kemudian saya sampaikan juga prosedur dan mekanisme forum. Pertama akan disampaikan 10 menit dari Promovendus tentang pokok-pokok pikiran yang ada dalam disertasi ini. Bukan persoalan lamanya 15 menit atau 10 menit, tapi persoalan poin-poin pentingnya. Jadi meskipun berlama-lama tapi mutar-mutar ke sana kemari itu tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah poin-poin penting dari dan pikiran-pikiran besar yang ada di disertasi. Setelah itu akan dilakukan pendalaman, dilakukan klarifikasi, pemantapan, revisi dari para penguji, masing-masing juga 10 menit, kecuali penguji eksternal boleh lebih dari 10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan dialektika tanya jawab, memperdalam, mempertanggungjawabkan, menjawab, merespon dan lain sebagainya. Dan kalau masih ada waktu diberikan kepada audien juga 10 menit, diwakili oleh 1 atau 2 audien kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu langsung pada penutupan. Disertasi ini kemudian diangkat dari disertasi ini berjudul Strategi Pengembangan Hubungan Masyarakat di Pondok Pesantren Puncak Darussalam Bapak Pelengahan Pamekasan dan Pondok Pesantren Al-Faiyah Bulu-Bulu Sumber Madura. Nah, judul ini berangkat dari konteks penelitian bahwa masyarakat itu, bahwa pesantren dengan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan, dua entitas yang mutual. Dalam konteks ini Pak Mas Tuhu dengan Pak Mas Haridofir juga mengatakan bahwa masyarakat pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam Indonesia yang dibangun atas dasar aspirasi masyarakat. Sehingga kemudian antara pesantren dengan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan. Masyarakat menjadi sebab perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Sebaliknya juga pesantren menjadi bagian daripada pertumbuhan dan pengembangan kemasyarakatan. Oleh karena itu maka pesantren itu menjadi wahana pembangunan yang berpusat pada masyarakat, baik pembangunan karakter keagamaan juga pusat pengembangan yang berorientasi pada nilai. Nah, secara yuridis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, kemudian juga diturunkan menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004. Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang menyelenggarakan satuan pendidikan secara terpadu, mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan akhlakul karimah. Kemudian secara filosofis, pesantren itu sebagaimana dikatakan tadi
sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang berdasarkan aspirasi masyarakat itu bagian daripada realisasi fitrah manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan. Secara sosiologis juga bahwa pesantren itu adalah satu konsensus atau keputusan yang berupa sarana pengembangan pendidikan manusia sebagai makhluk sosial. Secara teologis, nah pesantren dan masyarakat dua hal yang tidak bisa lepas jalinan hubungannya dalam rangka untuk merealisasikan fitrah manusia itu sebagai ibadullah, kemudian juga khalifatullah dalam konteks pendidikan, sehingga antara pesantren dengan masyarakat saling bekerja sama. Dalam konteks Al-Quran itu ada bahasa ta'awun fil birri wat taqwa, dibahasakan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam konteks keorganisasian, nah masyarakat hubungannya dengan pesantren itu bisa menjadi media komunikator. Kemudian yang kedua, saling membangun kepercayaan atau relationship. Yang ketiga itu adalah backup management. Backup management itu berarti kan masyarakat bisa berintervensi atau berkontribusi di dalam proses pengelolaan organisasi pesantren. Dari ini An-Nokoyah dengan pondok pesantren An-Nokoyah Hulu-Hulu dengan pondok pesantren Puncak Darussalam itu dua pesantren yang secara genealogis, historis, tahun berdirinya jauh rentangnya, tetapi memiliki akar historis berdirinya yang sama. Kalau pondok pesantren Puncak Darussalam Potoan itu dibangun didirikan tahun 2005 berdasarkan keinginan masyarakat, sama dengan pondok pesantren An-Nokoyah yang berdiri kurang lebih sudah satu abad, 1887, berdiri atas nama atas keinginan masyarakat yang pertama menitipkan anaknya untuk mengaji Al-Quran. Nah, dari aspirasi yang terwujud menjadi lembaga pendidikan ini, maka kedua pesantren tidak lupa terhadap masyarakat di dalam hal komunikasi, menjalin hubungan satu sama lain justru semakin meningkat. Itu dibuktikan dengan bermacam-macam, diantaranya adalah pembentukan pendelegasian guru tugas di antara kedua pesantren itu, baik Puncak Darussalam ataupun kemudian pondok pesantren An-Nokoyah. Yang kedua, pembentukan organ alumni. Kemudian yang ketiga, kajian kitab para masyayikh, para kiai. Terus kemudian juga komunikasi yang lain seperti temu wali dan lain sebagainya dalam rangka untuk saling berkontribusi satu sama lain. Dari konteks ini kemudian saya merasa tertarik untuk meneliti dua pesantren ini dengan fokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perencanaan strategis pengembangan hubungan masyarakat di kedua pesantren ini. Yang kedua, kemudian bagaimana pelaksanaan strategis pengembangan hubungan masyarakat di kedua pesantren ini. Yang ketiga, bagaimana evaluasi strategi pengembangan hubungan masyarakat di dua pesantren ini. Nah, untuk menjadi guide peneliti, maka peneliti tidak langsung turun ke lapangan begitu saja, tetapi kemudian memiliki rancangan berdasarkan teori yang dipakai oleh peneliti. Di antaranya adalah untuk strategi itu, manajemen strategi, peneliti menggunakan teorinya Fred R. Javid yang diantaranya adalah vision mission audit, kemudian external internal audit, generate, evaluate, select strategy, implement strategies, measure and evaluate performance. Terus kemudian untuk humas sendiri, peneliti menggunakan 3 teori. Yang pertama, teorinya James A. Grooming tentang model komunikasi humas, model humas. Kemudian yang kedua, teorinya Gottlieb Centenbrun tentang effective public relation. Terus kemudian yang ketiga, teorinya Edward L. Bernays untuk pengembangan harmoni komunikasi antara dua pesantren, An-Nokoyah dengan masyarakat, Puncak dengan masyarakat juga. Maka peneliti menggunakan teorinya Joseph Gardner tentang human relation.
ada 7 strategies for improve human relation. Nah, jadi ada 7 strategi untuk meningkatkan hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Terus kemudian juga sebagai bekal peneliti untuk mengarahkan proses penggalian data di dalam proses penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian. Metode penelitian yang pertama meliputi pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan fenomenologis yang berusaha meneliti fenomena kasus-kasus yang terjadi di 2 pesantren terkait dengan hubungan masyarakat. Yang kedua, jenis penelitiannya jadi studi kasus, tapi menggunakan 2 situs, studi kasus 2 situs, bukan multi kasus, bukan multi situs sebenarnya, bukan komparasi, hanya sebatas pengayaan dan pendalaman variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian lokasi penelitian memang 2 pesantren yang dipilih. Sumber datanya adalah internal pesantren, meliputi pengasuh, pengurus, yayasan, dewan guru, kemudian wali murid, alumni, simpatisan dan masyarakat secara umum, eksternal pesantren. Kemudian teknik pengambilan datanya menggunakan 3 teknik untuk penelitian kualitatif, yaitu interview atau wawancara observasi, kemudian studi dokumen atau dokumentasi. Kemudian setelah data diperoleh, maka kemudian peneliti melakukan analisis data menggunakan teorinya Miles and Habermas. Yang pertama itu tahapannya adalah kondensasi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dari metode penelitian ini kemudian ditemukan temuan bahwa perencanaan strategis pengembangan humas di 2 pondok pesantren itu, baik Puncak maupun Anokoya, itu dimulai dengan identifikasi visi misi dari kedua pesantren, visi misi dari hubungan kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, perumusan strategi. Nah, yang dipakai strategi ternyata menggunakan strategi lisan, kemudian strategi tulisan, strategi telegram, strategi media elektronik. Kemudian yang ketiga, melaksanakan strategi ini. Selanjutnya, melaksanakan strategi lisan ini berbentuk diantaranya adalah penyelenggaraan temu wali, kemudian juga temu alumni, kemudian kajian kitab para kiai dan para masyayikh dan lain sebagainya. Memberdayakan perilaku sosial kiai, yang selanjutnya spiritualitas dan karismatik kiai. Nah, terus strategi pengembangan harmoni komunikasi antara pesantren dan masyarakat dalam humas, maka di 2 pesantren itu ditemukan adanya peningkatan komunikasi dengan elemen humas yang ada melalui silaturahim dan rapat-rapat, baik ketemu alumni, ketemu wali dan lain sebagainya. Ditingkatkan tidak hanya sebatas terkait dengan persoalan anak dan pesantren, anak didik dan pesantren, tetapi kemudian juga pengembangan kegiatan pesantren, program pesantren. Yang kedua, memberikan kebebasan, para pengasuh kiai memberikan kebebasan dalam tanda kutip kepada elemen humas untuk berkreasi, mengiklankan, menginformasikan kondisi pondok pesantren terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya. Yang ketiga, memotivasi dengan barokah melalui khidmah kepada pesantren. Nah, ini bagian daripada strategi pengembangan kiai di dalam membangun hubungan kemasyarakatan. Elemen-elemen yang terlibat di dalam kegiatan kehumasan itu menjadi termotivasi dengan motivasi barokah melalui khidmah kepada pesantren yang seringkali disampaikan oleh para kiai. Dari beberapa temuan itu kemudian dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa perencanaan strategi pengembangan hubungan masyarakat humas di Pondok Pesantren Puncak Darussalam dan Pondok Pesantren Anokoya itu dilakukan dengan melakukan identifikasi humas
identifikasi visi dan misi dua pondok pesantren dulu, yang kemudian kedua identifikasi hubungan yang ada dengan masyarakat baik aspek internal eksternal kedua pesantren, kemudian yang ketiga menentukan strategi lisan, tulisan, strategi elektronik dalam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan strategi pengembangan humas di kedua pesantren itu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pemberdayaan temu wali, temu alumni, pembentukan organisasi alumni di berbagai daerah, perekrutan duta dan influencer pesantren, pemberdayaan guru tugas, pemanfaatan media pengajian kitab alumni, simpatisan dan masyarakat, perilaku sosial kiai, dan pemberdayaan media elektronik. Kemudian yang ketiga, evaluasi dari strategi pengembangan humas di kedua pondok pesantren itu dilakukan oleh pengasuh atau dewan masyayikh dengan pengurus yayasan dan pengurus pesantren, khususnya bidang humas. Kemudian diidentifikasi program-program kehumasan yang sudah berlanjut dan hambatan-hambatannya. Kemudian setelah itu Kiai memberikan penilaian dan input atau masukan untuk rencana program yang akan dilanjutkan. Selanjutnya dari kesimpulan ini ada beberapa implikasi yang disebabkan oleh penelitian-peneliti. Yang pertama adalah implikasi teoritis, bahwa teori penelitian-peneliti ini berimplikasi secara teoritis. Yang pertama menguatkan teorinya Kotlik. Nah, yang kedua menguatkan teorinya James E. Gruning dan menguatkan teorinya Edward L. Bernays tentang public relation, dan model strategi pengembangan komunikasinya Joseph Gardner. Yang kedua melengkapi teori keduanya, karena teori keduanya merupakan adopsi dari organisasi profit, yaitu pabrik dan perusahaan. Tapi di pesantren itu bukan organisasi profit, organisasi non profit, yaitu lembaga pendidikan. Melengkapinya karena ada temuan-temuan yang menjadi novelty daripada kegiatan kehumasan yang dilakukan di beberapa organisasi, khususnya di pesantren. Temuannya adalah novelty-nya, perbedaannya itu adalah karismatik kiai, power kiai itu masih menjadi bagian yang utama di dalam proses pengembangan pondok pesantren terkait dengan hubungan kemasyarakatan dan pesantren. Nah, jadi itu implikasi praktisnya. Mungkin sebagai pedoman manajerial, diharapkan penelitian ini nanti bisa menjadi pedoman manajerial di dalam pengembangan kelembagaan Islam, khususnya pondok pesantren. Kemudian yang kedua sebagai bahan pengayaan di dalam bidang manajemen humas di dalam lembaga pendidikan Islam. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Setelah kami bermusyawarah via online, jadi meskipun dekat, tapi kita musyawarahnya pakai HP masing-masing. Dan setelah nilai terkumpul, kemudian kita total, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Kamis 4 Juli 2024, setelah melihat dan mempertimbangkan penampilan dalam ujian tertutup serta nilai mata kuliah yang diperoleh, transkrip, juga setelah melihat dan membaca naskah yang diajukan untuk terbuka, sekaligus untuk melihat cara performa saudara dalam menjawab, menanggapi dan merespon berbagai pertanyaan Dewan Penguji, maka Dewan memutuskan bahwa Saudara Ahmad Rafiq, nomor induk mahasiswa 0841917015, dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar doktor, gitu ya.
Saudara Dr. Ahmad Rafiq merupakan doktor yang ke-123 di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, ditandatangani oleh Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Hafnizen SRG MF. Mempersembahkan banyak berterima kasih yang tak terhingga kepada Sivitas Akademika Winhas Jember, khususnya Profesor Dr. Haji Hefni SAGMM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jember, dan wabillahi khusus juga Direktur Pasca Sarjana Winhas Jember Profesor Dr. Muhammad Khatib, yang telah mendorong, memotivasi dan bahkan mempermudah kami untuk menyelesaikan proses ini secara akademik, karena sebelumnya kami sudah sempat menghilang, tidak datang ke Jember, tetapi juga semangatnya karena beberapa hal yang mungkin membuat kami secara psikologis sudah tidak berpikir untuk melanjutkan sampai titik ini. Nah, tetapi karena Pak Direktur senantiasa selalu memotivasi dan mendorong, memfasilitasi kami, didukung, terus kemudian juga didukung oleh Wakil Direktur, akhirnya kami bangkit kembali dan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami untuk menyelesaikan sampai pada titik ini, dan alhamdulillah tuntas juga. Maka sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Sivitas Akademika Winhas, khususnya Pasca Sarjana Winhas Jember ini, dan juga yang saya perlu sampaikan terima kasih kepada Kaprodi MKI Pasca Sarjana Profesor Dr. Sunugito juga, yang senantiasa selalu memberikan motivasi untuk terus menuntaskan proses ini. Semua jajaran dosen di Pasca Sarjana Winhas yang senantiasa mendorong dan mendukung proses penyelesaian kami hingga pada titik ini juga saya aturkan banyak terima kasih. Terus terang bahwa di Jember, di Winhas ini, Promovendus atau saya pribadi dengan background pendidikan yang S2 ini pendidikan Islam, pendidikan PAI, kemudian pindah ke manajemen, harus men-setting ulang, bahkan beradaptasi kembali terkait dengan persoalan-persoalan teori-teori baru yang diperoleh oleh kami di Winhas Jember ini, khususnya yang berkaitan dengan manajemen secara secara independen dan manajemen secara aplikatif. Hingga kemudian banyak saya ucapkan banyak ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Winhas ini, khususnya yang berkaitan dengan manajemen. Sekali lagi saya aturkan terima kasih sebesar-besarnya dari kami kepada seluruh Sivitas Akademika Winhas, dan tidak ada yang bisa saya balaskan kepada dengan semuanya kecuali doa jazakumullahu ahsanal jaza. Demikian pesan dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.